Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 mata kuliah Instrumen Besaran Listrik Praktikum TEA1 dengan tema praktikum pengukuran tahanan metode jembatan Whetstone. Selanjutnya, kelompok 4 beranggotakan yang pertama Ahmad Fadli Rahman yang NIM 16 20 12 43 30 008, kemudian ada Sigit Dani Perkasa 16 20 12 43 30 28, dan yang terakhir ada saya sendiri R. Ahmad Faiz Widiatmoko dengan NIM 16 20 12 43 30 53. Selanjutnya, pada praktikum ini kami akan menjelaskan atau akan mengulas beberapa, yaitu yang pertama ada tujuan percobaan praktikum, kedua ada dasar teori, ketiga ada alat dan bahan praktikum, yang keempat ada prosedur percobaan praktikum. Selanjutnya ada analisis data, pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir ada lampiran. Bab A, tujuan percobaan. Pada tujuan praktikum kali ini, yang berjudul pengukuran tahanan metode jembatan Whetstone, kita memahami cara pengukuran tahanan dengan menggunakan metode jembatan Whetstone. Yang kemudian bab B atau dasar teori. Yang pertama itu ada jembatan Whetstone merupakan suatu rangkaian listrik yang tersusun untuk mengukur sebuah tahanan yang tidak diketahui besarannya. Awal dari jembatan Whetstone ini yaitu pada tahun 1833. Samuel Hunter Christie membuat sebuah aplikasi dari jembatan Whetstone melalui beberapa percobaan lalu dipopulerkan oleh Sir Charles Whetstone pada tahun 1843 dan dalam bentuk seperti sekarang ini. Yang kemudian jembatan Whetstone memiliki susunan berupa 4 buah tahanan. Dari 4 buah tahanan tersebut, 2 diantaranya memiliki nilai hambatan yang sama. Lalu juga ada hambatan yang bekerja seperti cara kerja potensiometer, serta hambatan yang nilainya dicari menggunakan jembatan Whetstone ini. Pada susunan jembatan Whetstone juga terdapat sumber tegangan yang dihubungkan melalui 2 titik dengan kedua diagonal lainnya sebagai tempat tertempelnya galvanometer. Jembatan Whetstone juga adalah suatu metode yang luas dipakai dalam penentuan hambatan dengan teliti. Metode ini merupakan metode nol di mana meteran dengan hal ini galvanometer hanya berperan sebagai petunjuk nol atau nol detektor. Ini berarti kepekaan galvanometer yang penting, tetapi skalanya tidak perlu dipakai. Itu disebabkan karena potensial ujung-ujungnya sama besar, sehingga dapat dirumuskan dengan perkalian silang sebagai berikut, yaitu R1 per R3 sama dengan R2 per 5. Misalnya, nilai dari R1, R2, R3 sudah diketahui nilainya, lalu akan mencari tahu beberapa nilai Rx dengan jembatan Whetstone. Dengan R1 dan R3 bisa diubah besarannya, cara untuk mengetahui Rx yaitu mengubah-ubah nilai R1 atau R3 sampai tidak terdeteksi adanya arus mengalir pada galvanometer. Jika sudah tercatat nilai dari R1, R2, dan R3-nya, kemudian dapat digunakan rumus untuk menghitung nilai Rx sebagai berikut, yaitu Rx sama dengan R2 dikali R3 per R1. Selanjutnya, namun terkadang pada praktiknya untuk mengukur resistansi pada resistor yang tidak diketahui perlu mengganti 2 buah resistor dengan kawat. Sama seperti tadi, jika galvanometer tidak terdeteksi adanya arus, maka dapat dirumuskan sebagai R3 sama dengan R1 kali Rx per R2. Kemudian pada jembatan Whetstone, kita juga harus mengetahui cara membaca resistor dengan benar. Diambil contoh membaca resistor 5 warna untuk melihat nilai resistansi bisa dilihat pada pita ke-1, kedua, dan ketiga. Untuk pita ke-4 menunjukkan jumlah 0 yang akan digabungkan dengan pita ke-1, kedua, dan ketiga. Sedangkan pita ke-5 merupakan nilai toleransinya. Untuk mengetahui nilai yang ada pada masing-masing warna dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya juga kita juga perlu tahu cara membaca alat ukur listrik seperti ampermeter. Membaca ampermeter harus dengan teliti, memperhatikan skala tegangan harus dilihat dengan benar skala dengan satuan volt atau tandanya V pada ampermeter tersebut. Perhatikan skala yang ditunjukkan oleh jarum pada ampermeter, kemudian hasil ukur bisa ditemukan pada perhitungannya. Atau bisa juga dirumuskan dengan hasil ukur sama dengan skala ditunjuk per skala maksimal dikali batas ukur. Kemudian juga ada voltmeter. Cara membaca alat ukur voltmeter sebenarnya sama saja seperti ampermeter. Bedanya terletak pada fungsinya. Ampermeter untuk watt arus, voltmeter untuk beda potensial, dan ohmmeter untuk hambatan. Dan kemudian ada alat dan bahan. Alat dan bahannya
Yang pertama ada software EWB, yang kedua ada sumber tegangan DC, yang ketiga ada multimeter, dan keempat resistor dan resistor variabel. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sigit. Bab selanjutnya merupakan bab prosedur percobaan. Dalam prosedur percobaan yang pertama, kita membuat rangkaian seperti pada gambar di bawah, menggunakan perangkat lunak yang dimiliki, yaitu EWB ataupun MATLAB. Dengan R1 sama dengan 1 kilo ohm, R2 sama dengan 1 kilo ohm, Rx sama dengan 1000 ohm, dan R3 awal adalah 1 kilo ohm. Langkah selanjutnya adalah meletakkan detektor kesetimbangan di antara titik B dan D. Detektor kesetimbangan berupa voltmeter yang mengukur tegangan antara titik A dan B. Lalu yang selanjutnya adalah mencapai kondisi setimbang jembatan dengan cara mengubah-ubah nilai R variabel, yaitu R3. Lalu selanjutnya adalah menentukan nilai R3 agar kondisi setimbang dan mencatat pada tabel 1.1. Next. Selanjutnya kita lanjut pada bab analisis data. Sesuai pada prosedur tadi, R3 ditentukan agar kondisi jembatan Wheatstone setimbang. Terdapat pada tabel 1.1. Pada RX 300, R3 yang terukur merupakan 300 ohm juga. Pada RX 500 ohm, R3 yang terukur juga merupakan 500 ohm. Pada RX sama dengan 700 ohm, R3 yang terukur juga 700 ohm. Dan pada RX 1000 ohm atau 1 kilo ohm, R3 terukurnya juga 1 kilo ohm. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung nilai R3 pada tabel 1.1 dengan menggunakan persamaan yang berlaku saat kondisi jembatan setimbang. Persamaan yang berlaku merupakan R3 sama dengan R1 kali Rx per R2. Saat Rx-nya sama dengan 300 ohm, diperoleh R3 hasil perhitungannya juga 300 ohm. Pada saat Rx-nya 500 ohm, R3 yang diperoleh juga 500 ohm. Pada saat Rx 700 ohm, R3 yang diperoleh juga 700 ohm. Pada saat Rx sama dengan 1000 ohm atau 1 kilo ohm, nilai perhitungan dari R3 juga 1 kilo ohm. Next. Di slide selanjutnya ini merupakan perbandingan antara nilai perhitungan dan nilai terukur pada tabel 1.1. Bisa kita lihat bahwa nilai terukur pada Rx sama dengan 300 ohm merupakan sama dengan nilai perhitungan. Begitu pula dengan nilai hambatan yang lain. Pada Rx 500 ohm, R3 yang terhitung juga 500 ohm. Pada saat Rx sama dengan 700 ohm, R3 yang terhitung dan R3 yang terukur sama-sama 700 ohm. Begitu pula dengan yang Rx sama dengan 1000 ohm, R3 perhitungan dibandingkan R3 terukurnya juga merupakan 1000 ohm. Setiap perbandingan ini bernilai 1:1 atau sebanding. Yang selanjutnya adalah cara untuk mengetahui jembatan Wheatstone telah setimbang. Jembatan Wheatstone dapat diketahui telah setimbang apabila galvanometer atau ammeter menunjukkan angka 0 atau saat persamaan R2 kali R3 sama dengan R1 kali Rx tercapai. Next. Untuk pembahasan dilanjutkan oleh Mas Fadlir. Selanjutnya bab F, pembahasan. Pada praktikum kali ini memiliki tujuan yaitu memahami cara pengukuran tahanan dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone. Hal yang pertama dilakukan pada analisis data adalah mencari harga R3 agar jembatan setimbang dengan nilai Rx yang berbeda-beda. Pada langkah ini, yang harus dilakukan adalah mengganti value R3 pada EWB menurut persamaan R2 R3 sama dengan R1 Rx. Harga R3 disamakan dengan harga Rx sehingga jembatan setimbang. Lalu harga R3 yang didapat saat
jembatan setimbang dicatat dalam tabel 1.1. Langkah kedua yang dilakukan adalah membandingkan harga R3 pada pengukuran dengan harga R3 perhitungan menggunakan persamaan nilai Rx yang berbeda-beda. Didapatkan value R3 saat Rx sama dengan 300 ohm sebesar 300 ohm, value R3 saat Rx sama dengan 500 ohm sebesar 500 ohm, value R3 saat Rx sama dengan 700 ohm sebesar 700 ohm, dan value R3 saat Rx sama dengan 1000 ohm sebesar 1000 ohm. Sehingga perbandingan nilai masing-masing Rx dan R3 adalah 1:1 atau sebanding. Ketiga adalah mengetahui bahwa jembatan Wheatstone telah setimbang. Jembatan Wheatstone dikatakan setimbang apabila angka pada galvanometer atau ammeter menunjukkan nilai 0, yaitu saat persamaan R2, R3 sama dengan R1, Rx tercapai. Dalam case ini, karena harga R1 dan R2 adalah 1000 ohm, maka harga Rx harus sama dengan R3 agar persamaan R2, R3 sama dengan R1, Rx tercapai. Next. Selanjutnya, bab G, yaitu kesimpulan. Dalam praktikum jembatan Wheatstone kali ini dapat diambil beberapa kesimpulan. Ya, ini yang pertama, nilai R3 pada pengukuran EWP agar jembatan Wheatstone seimbang. A. Saat Rx sama dengan 300 ohm, R3 yang dihasilkan sama dengan 300 ohm. B. Saat Rx sama dengan 500 ohm, R3 yang dihasilkan sama dengan 500 ohm. C. Saat Rx dan Rx 700 ohm, R3 sama dengan 700 ohm. D. Saat Rx 1000 ohm, R3 menghasilkan 1000 ohm. 2. Perbandingan R3 pada pengukuran EWP dengan R3 hasil perhitungan. A. Saat Rx sama dengan 300 ohm, R3 terukur sama dengan 300 ohm. R3 perhitungan sama dengan 300 ohm, perbandingannya 1:1. B. Saat Rx 700 ohm, R3 terukur B. Saat Rx sama dengan 500 ohm, R3 terukur sama dengan 500 ohm. R3 perhitungan sama dengan 500 ohm. Perbandingannya yaitu 1:1. C. Saat Rx sama dengan 700 ohm, R3 terukur sama dengan 700 ohm. R3 perhitungan menghasilkan 700 ohm dan menghasilkan perbandingan 1:1. D. Saat Rx 1000 ohm, R3 terukur 1000 ohm. R3 perhitungan menghasilkan 1000 ohm dengan perbandingan 1:1. Kesimpulan yang ketiga, jembatan Wheatstone. Kesimpulan yang ketiga, jembatan Wheatstone dikatakan setimbang apabila galvanometer atau ammeter menunjukkan nilai 0 atau saat persamaan R2, R3 sama dengan R1, Rx tercapai. Selanjutnya bab H, di sini dilihatkan beberapa lampiran dari hasil percobaan kami. Pada gambar yang pertama 1.1, rangkaian jembatan Wheatstone setimbang saat Rx 300 ohm pada EWP. 1.2, rangkaian jembatan Wheatstone setimbang saat Rx 500 ohm pada EWP. 1.3, rangkaian jembatan Wheatstone setimbang saat Rx 700 ohm pada EWP. 1.4, rangkaian jembatan Wheatstone setimbang saat Rx sama dengan 1000 ohm pada EWP. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 4. Apabila ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyimak dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Bang, iso rap. Udah kan aman, belum di stop recording kayak.